tuh ya, airnya ngaret gini ya. Kita akan coba metode dengan tabur dolomit atau garam nanti kita di sini nih. Wah, nggak mau modot apa. Halo guys, selamat datang kembali di channel Meta Pertanian. Pernahkah kamu melihat tanaman padi kesayangan kamu tiba-tiba lesu, daunnya menguning, bahkan pertumbuhannya terhambat? Bisa jadi padi kamu terkena masalah umum yang sering disebut asam-asaman. Jangan khawatir, di video kali ini, kita akan bahas tuntas apa itu asam-asaman dan yang paling penting, bagaimana cara ampuh mengatasinya agar padi kamu kembali subur dan panen melimpah. Jadi, apa sebenarnya asam-asaman itu? Asam-asaman adalah kondisi di mana tanah tempat padi tumbuh memiliki tingkat keasaman pH yang terlalu rendah atau terlalu asam. Kondisi ini membuat nutrisi penting di dalam tanah jadi sulit diserap oleh akar padi. Ibaratnya, ada banyak makanan di meja, tapi si padi kesulitan untuk mengambilnya. Gejala padi asam-asaman ini cukup khas. Kamu akan melihat daun padi mulai menguning atau bahkan berubah menjadi kemerahan. Biasanya dimulai dari ujung daun. Pertumbuhannya akan terlihat kerdil dan lambat. Kalau kamu coba cabut dan lihat akarnya, kemungkinan besar akarnya akan berwarna coklat dan terlihat seperti membusuk atau tidak berkembang optimal. Nah, penyebab utamanya beragam. Bisa karena pH tanah yang memang rendah secara alami, drainase lahan yang buruk sehingga air menggenang terus-menerus, atau bahkan penggunaan pupuk kimia tertentu secara berlebihan dan tidak seimbang yang justru membuat tanah makin asam. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Ada beberapa langkah ampuh yang bisa kamu terapkan untuk mengembalikan kesuburan padi kamu. 1. Periksa dan atur pH tanah. Langkah pertama dan paling krusial adalah mengetahui tingkat keasaman tanah kamu. Kamu bisa menggunakan alat pengukur pH tanah yang banyak dijual di toko pertanian. Idealnya, pH tanah untuk padi adalah sekitar 5,5 hingga 6,5. Jika pH tanah kamu di bawah angka tersebut misalnya 4 atau 5, maka kamu perlu menaikkannya. Cara paling efektif adalah dengan memberikan kapur pertanian, seperti kapur dolomit. Dolomit tidak hanya menaikkan pH tapi juga menambah kalsium dan magnesium yang penting untuk tanaman. Dosisnya tergantung seberapa asam tanah kamu. Umumnya, untuk lahan yang sangat asam, bisa dibutuhkan 1-2 ton kapur dolomit per hektar. Taburkan secara merata saat pengolahan lahan sebelum tanam. Setelah penaburan, biarkan beberapa waktu sekitar 1-2 minggu sebelum tanam agar kapur bereaksi dengan tanah. 2. Perbaiki sistem drainase. Tanah yang tergenang terus-menerus tanpa sirkulasi udara yang baik akan memicu kondisi asam. Jadi, pastikan lahan padi kamu memiliki sistem drainase yang baik. Buatlah saluran air atau parit-parit kecil di sekeliling petakan sawah agar air bisa mengalir dan tidak mengendap terlalu lama. Ini juga membantu pertukaran udara di dalam tanah. 3. Rotasi tanaman dan pemberian bahan organik. Meskipun padi sering ditanam secara monokultur, sesekali melakukan rotasi tanaman dengan jenis tanaman lain yang tidak menguras unsur hara tertentu bisa membantu menjaga keseimbangan tanah. Jika tidak memungkinkan rotasi, berikan bahan organik secara rutin, pupuk kandang, kompos, atau sisa-sisa tanaman yang sudah terfermentasi sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, kemampuan tanah menyimpan nutrisi, dan menstabilkan pH tanah dalam jangka panjang. Bahan organik juga menyediakan makanan bagi mikroorganisme tanah yang bermanfaat. 4. Pemupukan berimbang dan tepat. Hindari pemupukan berlebihan, terutama pupuk yang bersifat asam seperti urea. Gunakan pupuk sesuai dengan anjuran dan kebutuhan tanaman. Utamakan pupuk majemuk yang sudah seimbang. Jika tanah kamu asam, pertimbangkan penggunaan pupuk yang mengandung kalsium dan magnesium untuk menyeimbangkan pH. Kamu juga bisa menggunakan pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme baik untuk membantu penyerapan nutrisi dan menyehatkan tanah. Untuk hasil yang lebih maksimal, ada beberapa tips tambahan nih. Pertimbangkan untuk menggunakan varietas padi yang dikenal lebih toleran terhadap tanah masam, seperti Inpara, padi untuk lahan rawa. Kamu juga bisa memanfaatkan mikroorganisme pengurai,
Produk-produk berbasis mikroba ini bisa mempercepat penguraian bahan organik dan meningkatkan ketersediaan nutrisi di tanah. Nah, itu dia guys, panduan lengkap mengatasi padi asam-asaman. Ingat, kuncinya adalah identifikasi masalah sejak dini. Jika memungkinkan, ukur pH tanah kamu, dan lakukan tindakan perbaikan seperti pengapuran dan perbaikan drainase. Dengan perawatan yang tepat, padi kamu insya Allah akan kembali subur dan memberikan hasil panen yang melimpah. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa terbantu. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Share ke teman-teman petani lainnya. Dan pastikan kamu sudah subscribe channel kami agar tidak ketinggalan tips pertanian menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.